Halo teman-teman, hari ini saya barengan Yudakan, finalis Suci 4 juga. Mas, emang ya? Iya dong, gimana pun kita juga satu alma mater. Oh, satu alma mater. Gitu. Oke. Ini Yudakan, perkenalkan diri dong. Halo semuanya, saya Yudakan. Iya. Pernah kayaknya di Suci 4, pernah. Enggak, kenapa ini tidak pede untuk ya aku finalis gitu. Maksudnya kita semua juga, aku juga orang ada yang lupa gitu. Kayaknya di antara semua Suci 1 sampai Suci 8 ya, yang keluarnya langsung 2 tuh kayaknya cuma gua sama Pak Yudit aja waktu itu tuh. Oh iya. Yang keluar langsung 2 tuh cuma gua sama Pak Yudit tau. Iya. Jangan gitu dulu kayaknya nih, talkshow kurang ini nih. Harusnya tanya kabar dulu nih. Oh, tanya kabar dulu. Jangan dulu, ntar dulu, oke. Nggak usah juga, karena kan kita satu kosan. Kan orang juga nggak tahu gitu. Iya. Yuda gimana kabar sekarang? Baik, alhamdulillah. Apa kesibukan sehari-hari apa sekarang? Kerja. Jadi emang nggak stand up lagi? Pengen. Oh berarti enggak ya? Di beberapa Ya sebenarnya ibaratnya kalau bisa ditanyain masih stand up enggak, ya pengennya masih, cuma belum ada materi baru gitu aja sih. Oh gitu. Berarti memilih untuk bekerja dulu. Kenapa tuh? Kenapa tidak di stand up aja nih? Formal dulu gitu. Biar ada kayak talkshow gitu. Karena satu sebenarnya materi gua tuh kan lebih nggak aman sih buat di TV. Ya di acara on air ataupun acara corporate. Materi-materi gua kan banyaknya soal agama. Ya. Dan nggak suka Islam ya? Enggak dong. Agama kan Islam, kenapa jadi nggak suka Islam? Nggak apa-apa. Enggak sih, lebih mengkritisi ajaran mayoritas atau minoritas? Ya ajaran mayoritas gitu. Sendiri dong berarti agama sendiri. Ya agama sendiri sebenarnya. Lebih mengkritisi itu. Jadi kayak nggak aman. Padahal bisa ya? Iya, padahal emang itu materi-materi yang saya bawakan di beberapa kota di luar negeri itu, tapi ya di Indonesia nggak aman. Oh ya, ini for your information, Yuda kan ini pernah stand up tour, world tour. Jadi opener Panji di Afrika. Berapa kota sih itu? Di Afrika, di Pretoria. Sama. Di Afrika itu di benua Afrika, tapi namanya kotanya Pretoria. Sama. Lalu di Australia, di Melbourne dan di Sydney, dan ya nggak ada yang tahu juga kayaknya. Karena ini udah komika internasional itu kan. Ini aku aja masih sekitar sini doang. Ya. Kenapa tidak tetap di dunia stand up gitu? Padahal udah opener world tour Panji Pragiwaksono dan semua orang tuh menginginkan itu ya. Gitu. Aku juga pada waktu itu pengen ya. Pengen. Tapi sekarang juga pengen. Sekarang udah enggak. Enggak. Apa sih Panji? Kenapa ya? Kayak ada beberapa teman sih kayak manajer gua waktu itu yoga juga menyayangkan waktu itu. Kenapa sih dulu nggak lanjutin tetap di sini gitu. Ya nggak tahu, karena dia nggak nemu materi stand up-nya lagi aja gitu. Udah coba ngulik, masih belum nemu yang selevel materi yang kemarin gitu. Open mic masih tapi Ya sebelum pandemi masih nyoba open mic, cuma waktu itu kurang. Jadi kayak merasa karena levelnya waktu itu udah sampai world tour dan belum nemuin materi sekelas itu lagi, jadi kayak enggak gitu. Iya, makanya sangat kalau aku tuh menyayangkan banget, padahal jejak karir stand up-mu cukup sama aku tuh masih di tahun-tahun itu ya. Itu hitungannya kamu lebih di atas, Cuk. Lebih hitungannya ininya Panji lah, konjanya Panji, gitu kan. Udah sama Panji udah gini banget, Panji pada ke sono udah toyor-toyoran kan pada enggak segitunya juga. Jadi sayang banget mau ngelihat Yudakan setahunan inilah ya, sebelum pandemi kurang aktif menurutku sih, kurang amal saling nggak ada kan, lebih nggak ada di dunia stand up ya. Iya, sayang banget, padahal ini Yudakan Suci 4 loh ya. Suci 4 stand up comedy Indonesia season keempat Kompas TV itu ngebuka jalan kemanapun kan Yud. Maksudnya kan dari stand up dari Suci berdampak dong di kehidupanmu pasti. Berdampak sebentar. Karena kenapa? Gini deh pertanyaannya. Keluar di berapa besar?
di berapa ya saya ke 5 kan 16 tuh ada peserta 16. Pertama keluar tuh si kita. Nah, kedua tuh gua sama Pak Yudit. Jadi 14-15 lah ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana perasaannya keluar di awal-awal? Kaget. Enggak kaget juga sih. Kayak semacam kayak gue nggak punya strategi lain sih di waktu itu karena pemahaman gue terhadap stand up tuh masih kurang. Gue masih waktu itu masih nyari lucunya. Masih awal ya? Sedangkan di Suci 4 tuh hampir semua itu punya karakter, punya karakter masing-masing yang kuat-kuat semua gitu. Dan kayaknya cuma gue yang nggak punya karakter di antara yang lain. Tapi pada waktu masuk Suci ada ini nggak sih? Ada harapan, ada awal masuk ya? Ada harapan, ada angan-angan bahwa anjir kehidupanku akan berubah menjadi lebih baik gitu nggak? Untuk awal-awal? Enggak, karena waktu gua audisi itu gua tuh awalnya gagal audisi di Bandung gagal. Gua terus ngambil lagi di Jakarta. Apa gua lupa, pokoknya di Bandung gagal apa gua ambil lagi, pokoknya gua tuh audisi tuh 2 kali. Cuma sekali di Bandung deh kalau nggak salah. Pagi audisi jam 8 dari Cirebon ke Bandung ikut audisi. Lalu gagal. Disuruh itu abis itu nangis. Disuruh Panji ngikutin lagi ulang itu bukan sama Panji, pokoknya sama tim Kompasnya disuruh ulang di akhir. Tapi di kota itu juga di kan? kota itu juga itu di akhir. Jadi dari jam 8 pagi nunggu sampai jam 10 malaman baru audisi lagi. Oke, berarti keren banget ya karena Suci 4 tuh kalau aku Suci 4 nggak seberapa bernafsu sebenarnya. Bernafsu gue tuh di Suci 3. Suci 4 tuh karena aku UAS terus ada telepon Rip, kamu akan ditungguin gitu. Ya udah aku ikut audisi gitu. Ya mungkin dulu tuh ngerasa ego aja, ngerasa wah gua mau ngewakilin kota Cirebon nih. Enggak juga sih, orang Cirebon nggak merasa diwakili sama gua sih. Ego aja sih. Dan sekarang memilih tidak begitu aktif di stand up, tapi katanya ini ya jadi transgender ya? Enggak, bukan transgender, crossdresser walaupun di DM sama transgender. Nah, ini biasanya kan nggak ku edit fotomu nih yang ada gini. Boleh. Oke, jadi kalau kalian mau support dia untuk menjadi yang seperti ini, nah apa namanya DM terus, support terus gitu, kasih baju-baju aneh-aneh, ntar difotoin sama dia. Terus ngelihat teman-teman Suci 4 sekarang pada sukses gimana perasaan gitu? Dodit sekaya itu punya rumah hutan, terus punya mobil. Dulu sempat kepikiran anjir gua tuh kayak gimana ya, iri gitu. Tapi pas udah kesini kayak udah akhirnya ya udah ini ya. Udah orang tuh udah punya jalan yang masing-masing aja, jadi kayak udah lebih. Dulu irinya gimana? Kalau aku sih brengsekku adalah rasa keselku adalah pada waktu reuni Suci 4 di Jogja ini. Ya, gue di reuni Suci 4. Anjing tuh. Jadi yang lain tuh udah punya GoPro, udah punya Sony 5100. Nah, aku beli tuh yang KW SD Cam namanya, cuma 1 juta. Anak-anak pada ngevlog. Terus aku ngevlog pakai ini nggak ada yang nol. Nggak ada yang nol. Milih yang mahal bang. Ingat tuh gua waktu di Jogja itu, waktu gua mantan gua ke situ kan. Jadi apa dengkinya dulu pada waktu itu apa? Munculin dong. Waktu di situ tuh apa? Masih tetap ya belum malah belum dong. Oh, tuh belum di situ belum malah udah enggak kayaknya. Malah udah enggak. Ininya lebih dengkinya gini, tahu posisi yang tampil di yang tampil di panggung utama itu kayak cuma Dodit, cuma itu ini cuma di situ doang sih. Waktu reuni gitu kayak nggak dikasih kesempatan lebih buat yang lain, cuma emang buat panggung utama mereka doang. Kita cuma jadi supporter doang gitu kayak gitu. Sebenarnya waktu ya itu iri itu tuh kebayar banget di World Tour sih. Kebayar banget di World Tour aja sih sebenarnya gitu. Oh ya udah pencapaian gue udah sampai sini. Sampai luar negeri. Sampai luar negeri udah lah gitu ya udahlah gitu. Ya walaupun sayangnya banget gue nggak bisa memanfaatkan itu lebih tinggi lagi ketimbang opener yang lain gitu. Iya karena sayang banget nih. Tapi aku sekarang lebih support jadi transgender ya apa? Crossdresser. Karena kalau sebenarnya kalau diniatin tuh duitnya juga banyak tau. Karena ada udah ngeliat secara langsung ya. Nah,
dapat brief. Foto gua. Tapi guanya nggak dapat buat briefnya. Terus perasaanmu gimana setelah masuk suci terus keluar, apa yang mental apa yang terjadi di ini? Mental apa kayak ngerasa bahwa semua pencapaian gua materi gua stand up waktu dari awal 2012 sampai 2014 tuh kayak sia-sia gitu. 3 tahun tuh waktu yang sia-sia banget buat di stand up tuh kayak mana lagi gitu, apa ikut kompetisi apa lagi gitu kan. Sebelumnya juga kan kita berdua bareng di Street Comedy 3. Ya, Street Comedy 3. Bareng. Terus akhirnya di Suci. Street Comedy 3 pun waktu itu selalu bareng gitu di Street. Di Suci 4, Komik Pagansa gitu. Iya, Komik Pagansa, Komik Pagansa. Itu masih MNC atau masih TPI? MNC. Kosan juga bareng. Gila bener-bener. Yang lain bener-bener bisa ninggal. Ih, parah bener. Emang enggak, ini gua nanya balik. Emang pencapaian lu di YouTube tuh masih ibaratnya masih belum bisa menganggap bahwa membayar semua. Wah, gua nggak bisa ngajar teman-teman nih seperti yang tadi lu bilang tadi di kan, YouTube. Sekarang tuh bukan mengejar teman-teman ya. Maksudnya ininya adalah bukan mengejar teman-teman lagi. Yang intinya adalah mengamankan diri sendiri. Jadi udah daripada ngelihat yang lain ya hidup kita udah masing-masing lah, rezeki juga masing-masing. Ya udah aku fokus ke yang ku bangun aja gitu. Gitu. Makanya aku bikin begini tuh karena aku ada rasa kangen ketemu teman-teman Suci 4 lagi gitu. Dan yang bisa begini kayaknya cuma aku doang. Karena yang lain nggak mungkin akan nyamperin. Nggak akan nyamperin. David nyamperin nggak? Abdur nyamperin nggak? Ya nyamperin tapi nggak akan yang seniat itu untuk datang gitu. Betul, karena cuma di Suci 4 yang sempet-sempetnya bikin hashtag Bidadari Suci 4. Dulu sempet ada di Twitter. Oh iya tuh. Bidadari Suci 4. Jadi kami tuh anak-anak Suci 4 tuh bikin kompetisi gitu di Twitter buat cewek-cewek. Gak tahu tujuannya apa, pokoknya buat cewek-cewek untuk posting foto mereka dengan hashtag Bidadari Suci 4 buat para penonton Suci. Jadi sempat trending atau enggak gitu. Waduh, maju itu akhirnya ada beberapa pemenang hashtag itu dengan pemenangnya itu dapat hadiah dan juga di follow sama seluruh 16 peserta Suci 4. Dan tahu efeknya apa? Apa? Efek dari itu tahu nggak? Hashtag itu? Nggak tahu. Nggak ada sih. Beberapa teman komik deket sama pramugari. Iya. Dan gitu. aku megang semuanya. Gitu. Megang infonya itu. dari Suci 4 itu tujuannya ke situ. Nggak tahu. Pokoknya di Suci 4 itu gila beberapa temen tuh deket sama pramugari. Itu tujuannya. Jadi emang kami ini dimanfaatkan ya buat kalian-kalian yang lebih gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nonton ini khususnya pramugari, siapa aja tuh yang pernah dideketin komik-komik ada. Dan Suci 4 terutama ya, komik-komik Suci 4. Suci 4 karena enggak yang main Bidadari Suci 4 ya. Karena Suci 4 tuh enggak tahu ya. Aku masih merasa dan aku percaya Suci 4 tetap yang effortnya paling gede, effort dan apa-apanya paling gede. Kita ada joget-jogetnya, ada apanya dan yang datang tuh juga sangar-sangar dulu. Betul. Cewek-ceweknya. Gitu ada exactly confident. Oh iya, isu-isu apa yang pernah denger di Suci 4? Omongin aja ntar kalau bahaya aku sensor. Waktu itu ada apa? Ada SPG yang katanya menjadi primadona di antara para komik Suci 4. Katanya gue udah keluar sih waktu itu, cuma itu sempat kedengar gitu. Terus jadi rebutan teman-teman anak-anak stand up. Bahasa gampangnya jadi primadona. Primadona. Masih aman gak gue sensor? Iya. Oke, apa lagi yang ini? Yang gak aman ada nyebut nama gak kena gue sensor. Apa lagi ya? Sejauh berapa? 14-15 besar apa yang isu-isu yang didengar? Lempar jaket udah. Lian Lin. Kenapa? Lian Lin mungkin para penonton Suci 4 tahu, jadi dia tuh jadi kayak public enemy-nya anak Suci kan. Sampai ada beberapa komik tuh yang taruhan dia keluar ke berapa anjing nggak keluar. Nah, Lian Lin tuh sampai pernah ditinggalin di hotel waktu kita ini udah mau berangkat ke Balai Kartini. Dan dia ditinggal sendiri di hotel. Udah lupa tuh. Lupa ya? Lupa. Gue ingat waktu itu. Itu fakta baru. Yang lain. Abdur waktu awal Suci 4 nggak tahu cara pakai vending machine. Vending machine itu apa?
yang masukin duit, yang pesen Oh, di bandara gitu ya? Bukan di bandara, di hotel, di pop hotel. Dia tuh marah-marah waktu itu. Ini gimana caranya? Saya mau pesan minum nggak bisa. Duit lu mana dur sini dur, dia nggak bisa. Sama ini si Abdur pertama kali, nggak tahu ini inget atau nggak Abdur. Dia Abdur tuh pesen beli di apa nih, KFC atau apa pokoknya. Terus apa namanya beli dari beli dong gitu. Kenapa? Udah beli aja, pengen tahu cara bayarnya gimana. Iya. Jadi benar-benar teman-teman Suci 4 dulu beberapa tuh ada yang memang apa ya, katro aja, benar-benar katro untuk ngebayar juga nggak tahu. Ada yang pertama kali naik pesawat gitu ada yang gitu. Terus apa lagi? Yang nggak aman ada nggak? Ada yang isu-isu yang tidak aman? Apa ya? Apa? Kan jadi aku bisa konfirmasi ke anaknya ya, pada waktu ketemu. Benny belum ketemu, Abdur, David belum ketemu. Yang doyan pijet? Nggak tahu aku. Nggak tahu masa sih? Nggak tahu. Masa sih? Ada tuh. Emang ada? Ada. Sri kayaknya sih. Sri. Iya, kalau tahu ada. Sri Wahyuni. Sri. Kok Sri Wahyuni sih? Kan Sri Wahyuni namanya. Bukan. Siapa? Sri siapa ya? Sri Mulyani. Ini menteri. Seribu. Lupa gua. Sri siapa ya? Emang lu nggak pernah takut sama masa depan apa ketika lu tadi ngomong bahwa di Suci 4 setelah itu gagal, takut mencoba lagi di stand up gitu nggak? Ada, justru ketakutanku sangat takut gitu. Makanya aku setelah Suci 4 mencoba lagi, berusaha lagi di Suca kan. Oh iya, di Suca ya. Tapi makin terpuruk. Terpuruk apa ya, jurang terpurukku tuh sampai aku jualan pentol. Pentol cilok gitu, gerobak di rumah. Oh, di Surabaya. Di Surabaya. Jadi aku sampai karena stand up ini kayaknya aku udah cukup nih stand up. Bikin show namanya Mailas kan. Nah, itu pada waktu bikin show Mailas itu aku jualan pentol gerobak, bener-bener yang gerobak gitu tapi di depan rumah sih, cuman didorong depan rumah. Kenapa di depan rumah? Kenapa nggak yang jauh? Karena sewa tempat lagi kan. Sewa tempat lagi. Apa bukan karena malu nih gua alumni Suci 4 masa jualan itu? Karena mikir ininya dulu, yang pertama mikir karena sewa tempat. Kalau di rumah kan udah tinggal ke depanin terus ini. Dan memang malu. Anjing aku Suci 4 Suca. Masih brandingnya udah Kompas TV, udah Indosiar. Jualan pentol cilok yang abang-abang ini gitu. Pertama kali jual juga aku kayak dorong-dorongan, ada Ubed namanya. Ayo udah siap semuanya. Ayo jual. Enggak anjing, malu. Tapi akhirnya ya jual aja lah orang. Aku menyadari bahwa ya aku memang nggak punya duit, aku berduit ya udah. Jualan pada waktu jualan tuh kayak udah happy aja anjing. Ternyata nggak semenakutkan itu gitu. Orang tanya, Mas Arif, sekarang bisnis pentol ya? Bisnis jadinya. Orang nggak jualan karena aku dari TV jadi orangnya bisnis. Oh iya ini bisnis pentol. Jadi kayak ngerasa ini aku punya bisnis nih. Padahal anjing malu juga sebenarnya. Gerobak kayak abang-abang gini. Terus makanya aku pengen penasaran apakah aku bisa berhasil nggak sih sekali lagi gitu. Karena cara yang kulakukan di Surabaya nggak berhasil, makanya aku pindah Jakarta. Dengan resek-seok dan sampai akhirnya di titik ini. Sebenarnya sih yang gua pelajarin tuh di stand up tuh ya nggak apa-apa lu nggak stand up, lu masih belum dapat materi nggak apa-apa, yang penting lu masih dalam circle stand up, yang ibaratnya masih dalam lingkungan stand up, ya sehingga masih memupuk diri lu buat minimal ya ada keinginan buat stand up lagi, walaupun belum sempat. Bisa ada rasa iri, aduh dia bisa dapat materi baru terus, itu rasa iri itu kan minimal akhirnya bikin kemotivasi lagi, minimal ada callingan gitu, job masih ada lah ya, masih ada kerjaan-kerjaan segen dari teman-teman sekitar. Iya, masih ada. Film paling enggak ya dapet lah, ada gitu, satu dua scene lah. Jujur nih, tapi pada waktu Suci 4 pernah deket sama pramugari nggak? Enggak pernah. Emang kamu pernah? Ada ya deket-deket aja. Iya kan aja. Lu kan agak lama, lu keluar ke berapa? Ke 8 besar itu kan. 8 besar. Mana sempet ngerasain itu. Anak 4 keluar di awal mana sempet. Cuman masih tolol aja aku. Oh, masih tolol. Sekarang juga sih. Gila bro. Ini fakta Suci 4. Beberapa tuh udah deket sama pramugari gitu. Oh, mantap. Menyesal gua nggak terlalu tapi nggak juga kalau gua bertahan lama juga kayaknya nggak mau juga. Soalnya kalau pramugari. Lu lihat
foto gue zaman di Suci 4 sama gue sekarang. Narkoba. Lihat. Dulu narkoba kayaknya kayak orang kena narkoba. Iya. Ini pipi nggak ada, kurus. Jauh ini juga sama. Iya, kurus banget. Dan aku Sama. takut lagi ada pramugari yang nyuruh ini. Nyuruh Arif main ke ini dong hotelku, Kak. Orang kampung kan. Duh, ngapain ya? Aduh, nggak tahu nih. Segen aja kan main ke hotel karena aku di Surabaya kan. Ini kebetulan lagi ini di Surabaya. Motorku motor Beat tau. Beat tau, Beat lah Beat. Nah, ininya nggak bisa yuk. Apa namanya? 12 starternya nggak bisa, harus begini. Anjing, ke hotelnya itu bintang 4 kalau nggak salah. Masa ke hotel bintang 4 ngajak keluar pakai Beat begini gitu kan. Terus akhirnya nggak aku samperin. Anjing. Jadi aduh, lagi sibuk nih, kebetulan lagi ada job padahal ya naik Beat itu. Lalu nggak lu samperin? Nggak aku samperin. Disamperin sama siapa habis itu? Ya. Gila. Ini teman-teman pramugari yang pernah deket sama anak stand up, kali aja nonton ini, komen lah biar komen. Ini, ada seingatku ada ada siapa lagi? Oh, namanya siapa Terus lagi? ada aduh lupa semua, udah pada nikah sih sekarang. Oh, Gitu. yang inget yang doang. Enggak, ada satu lagi yang ini Yang deket sama oh, ya, dekat sama dulu sempat juga ya. Terus ada komik-komik. Ya udah gitu. ya gitulah. Ya. Ya. Ada Kalau pesen. kalau mau tahu gosip silakan datang aja ke kosan ini. Ada ini nggak pesan-pesan buat teman-teman Suci 4 sekarang nggak? Siapapun itu. Ke Benny yang sekarang udah sukses di net. Ya, Benny semua akhirnya pesugihan selama ini terwujud ya pesugihan selama ini. Apa buat teman-teman nggak ada sih, jaga silaturahmi aja, walaupun itu udah lama banget ya, mudah-mudahan aja Rowdy Suci 4 season 2 bisa bakal terwujud ya. Bakal terwujud. Jadi, ya walaupun akhirnya cuma Dodit lagi. Enggak, emang nilai jualnya dia, harganya naik juga nggak apa-apa sih. Iya, ya walaupun Intinya Dodit memang lagi ya nggak apa-apa. Ya memang itu ya. Itu buat promotor, ayo ini udah ku coba kumpulin nih teman-teman nih. Ya semoga kumpul semua, ada promotor yang ngiyain, udah gas langsung reuni. Bisa. Di kota kemarin di Jogja. Bisa di kota apa kalau mau? Di Bali lah, seru lucu. Ya itu sama Lian. Ya. Terima kasih semuanya. Thank you.